Apa kabar pemirsa? Kita dapat berjumpa dalam program Banyuwangi dalam Berita Sepekan. Program yang menyajikan berita-berita teraktual dalam sepekan terakhir. Bersama saya Haryadi, berikut inilah pemirsa rangkuman Banyuwangi dalam Berita Sepekan selengkapnya. Mengawali informasi yang pertama, pemirsa, menjelang bulan suci Ramadan, harga bahan makanan kian meroket naik. Beberapa bahan pangan seperti cabai rawit, bawang merah, dan jahe sudah mulai menunjukkan angka kenaikan harga di awal Maret ini. Seperti harga cabai rawit di Pasar Rego Jambi mengalami kenaikan yang cukup fantastis. Jika di akhir bulan lalu, cabai rawit berada di harga Rp60.000 per kilogramnya. Kini harga cabai rawit meroket hingga tembus Rp100.000 per kilogramnya. Sementara itu, Kabid Perdagangan Dinas Koperasi dan UMKM Kabupaten Banyuwangi di sela-sela monitoring harga bahan pokok, Suminten mengatakan bahwasanya menjelang bulan Ramadan tiba, harga yang melonjak naik berada di komoditas pangan cabai rawit. Hal ini terjadi lantaran pengaruh cuaca dan pasokan bahan berkurang. Guna untuk mencetak SDM yang berkualitas serta pemulihan ekonomi akibat pandemi COVID-19, pemerintah Kabupaten Banyuwangi melakukan nota kesepakatan MOU dengan 13 perguruan tinggi swasta di Banyuwangi yang dilakukan di Pendopo Sabah Swagata Kabupaten Banyuwangi pada Selasa pagi 9 Maret 2021. Pada kesempatan kali ini, Bupati Banyuwangi Ipuk Fiestiandani meminta agar pihak perguruan tinggi juga ikut turut terlibat dalam pemulihan perekonomian di masa pandemi COVID-19. Pasalnya, dengan adanya keterlibatan dari pihak perguruan tinggi, Pemkab Banyuwangi meyakini hal ini dapat membangun daerah. Pasalnya, perguruan tinggi merupakan salah satu pilar pembangunan hingga perannya dilakukan dalam setiap tahapan pembangunan baik dalam perencanaan, pelaksanaan maupun evaluasi pembangunan daerah. Pemirsa, program yang digagas oleh Bupati Banyuwangi yakni Ngantor di Desa dilakukan untuk mendengar keluhan masyarakat secara langsung. Kali ini Bupati Banyuwangi Ipuk Fiestiandani memilih Desa Kalipait, Kecamatan Tegal Delimo sebagai tempat untuk program Ngantor di Desa. Bupati Ipuk terlebih dahulu meninjau pembelajaran secara tatap muka di SMP Negeri 2 Tegal Delimo. Selain itu, Ipuk Fiestiandani juga meninjau beberapa fasilitas yang ada di SMP 2 Tegal Delimo. Setelah melakukan peninjauan di SMP Negeri 2 Tegal Delimo, Ipuk melanjutkan peninjauan kondisi pertanian yang ada di Kecamatan Tegal Delimo. Pada kesempatan ini, Bupati memberikan bantuan pupuk kepada sejumlah petani. Mengingat pertanian merupakan salah satu program yang diunggulkannya, setelah mendengarkan keluhan dari masyarakat sekitar, Bupati Banyuwangi ini pun nantinya akan segera memberikan solusi bagi para petani. Usai menjalankan program Ngantor di Desa, Bupati Banyuwangi Ipuk Fiestiandani juga melaksanakan program WENA atau program Warung Naik Kelas. Pada saat menjalankan program Warung Naik Kelas ini, Pemkab Banyuwangi juga memberikan bantuan kepada sejumlah pelaku UMKM yang ada di Desa Kalipait. Sementara itu, Bupati Banyuwangi Ipuk Fiestiandani pada kesempatan kali ini mengatakan bahwasanya diadakan program WENA bertujuan untuk meringankan beban perekonomian masyarakat yang terdampak akibat pandemi COVID-19. Selain itu, program yang menjadi unggulan kepemerintahan Ipuk Sugirah ini juga bertujuan untuk memulihkan ekonomi dari bawah. Dengan adanya program yang digagasnya ini, Bupati Ipuk pun berharap agar nantinya ke depan masyarakat dapat terbantu serta menjadi sejahtera. Ya pemirsa, Muhammad Doni Saputra berusia 25 tahun, laki-laki warga asal Banyusari Sesetan, Kecamatan Denpasar Selatan, Kota Denpasar, Bali, mengalami kecelakaan kereta api. Data petugas Lantas Rego Jambi Banyuwangi menjelaskan kronologi kejadian sekitar jam 12.00 waktu Indonesia Barat pada Rabu 10 Maret 2021. Kereta api Banyuwangi jurusan Surabaya Banyuwangi melaju dari arah selatan menuju utara. Secara bersamaan tepat di perlintasan palang pintu rel kereta api tersebut, Desa Labana Semkabat, korban yang mengendarai sepeda motor Jupiter Nopol P4326WI melintas di lokasi yang sama.
Diduga korban tidak tahu jika ada kereta api atau kurang hati-hati dalam berkendara, sehingga kereta Probowoang yang melaju kencang tersebut langsung menyambar korban, hingga korban terpental kurang lebih 10 meter dari palang pintu perlintasan. Dari kejadian ini oleh petugas dibantu warga, korban langsung dievakuasi ke Rumah Sakit Muhammadiyah Rogo Jampi. Namun naas saat perjalanan ke rumah sakit tersebut, korban menghembuskan napas terakhirnya. Pedagang jeruk nipis di Desa Kalipait, Kecamatan Tegal Drimo, Banyuwangi terpaksa membuang jeruk nipis karena harga terus mengalami penurunan. Harga jeruk nipis di tingkat petani hanya Rp500 per kilogramnya. Hal ini jelas membuat para petani dan pembeli gusar. Pasalnya sebulan lalu harga jeruk nipis masih di kisaran harga Rp1.000 hingga Rp2.000 per kilogramnya. Pedagang jeruk nipis mengaku harus rela membuang jeruk nipis yang telah dibelinya dari petani. Pasalnya, setiap hari stok jeruk di gudang terus mengalami peningkatan. Sedangkan daya beli masyarakat di tingkat pasar terus mengalami penurunan. Selain itu, keterlambatan dalam pengiriman juga membuat semakin memperparah kondisi jeruk. Akibatnya kondisi jeruk nipis banyak yang menguning dan membusuk, hingga jumlah jeruk nipis yang dibuang mencapai 2 ton per hari. Pemirsa, dalam memperingati Hari Raya Nyepi, Pelabuhan ASDP Ketapang dan Gilimanuk akan ditutup selama 24 jam. Hal tersebut dilakukan oleh pihak PT ASDP Ketapang maupun Gilimanuk. Adapun jadwal penutupan kedua pelabuhan yakni Pelabuhan Ketapang yang ditutup pada Sabtu 13 Maret 2021 pada pukul 24.00 waktu Indonesia Barat dan akan dibuka kembali pada Senin tanggal 15 Maret 2021 sekitar pukul 7.00 waktu Indonesia Barat. Sementara itu arah sebaliknya yakni Pelabuhan Gilimanuk yang akan ditutup pada Sabtu 14 Maret 2021 sekitar pukul 05.00 waktu Indonesia Tengah dan akan dibuka kembali pada Senin 15 Maret 2021 pukul 09 waktu Indonesia Tengah. Untuk masyarakat yang hendak menyeberang ke Bali atau arah sebaliknya, masyarakat diminta untuk selalu melihat akun website resmi ASDP. Hal ini guna mengetahui kapan saja jadwal penutupan ataupun dibukanya kembali pelabuhan. Dan untuk pemirsa Banyuwangi 1 TV, selamat merayakan Hari Raya Nyepi Tahun Saka 1943 bagi Anda yang merayakan. Demikianlah pemirsa Banyuwangi dalam berita sepekan minggu ini. Saya Haryadi mewakili kerabat kerja yang bertugas pamit undur diri dari hadapan Anda. Sayangi keluarga dan jaga kesehatan. Terima kasih dan sampai jumpa.